Ya teman-teman, ini video berikutnya ya, yaitu video terakhir dari tema yang sama, yaitu cara mengatasi lengan terasa nyeri dan ngilu ya. Jadi di dua video sebelumnya sudah saya uraikan ya tata cara dari awal sampai akhir video ini. Ya, ini video yang terakhir, yaitu video yang ketiga dari tema yang sama, yaitu tangan atau lengan yang selalu kram, semutan ya, ngilu, nyeri begitu. Nah, cara mengatasi ya itu dengan cara dipijat-pijat ya. Untuk jelasnya ikuti dari awal video, dan ini video terakhir ya. Ini saya urut bagian leher ya, bagian leher sampai ke bahu, sampai ke belakang, yaitu bagian belikat ya. Di sini ya, kedua belah belikatnya harus diterapi agar keseimbangan pada tubuh ya. Jadi meskipun yang sakit hanya sebelah atau tangan satu, namun cara terapinya, cara memijatnya itu harus di kedua belah tulang belikat yang sama ya. Hanya saja di sini yang terasa sakit atau titik yang sakit itu durasinya agak lama, dilamain. Nah, untuk yang tidak sakit ya, yang normal itu hanya sekedar untuk menyeimbangkan ya, agar saraf yang terkunci atau yang terkilir itu tidak berpindah ke sebelahnya begitu ya. Begini caranya ya, di totok-totok bagian punggung, totok punggung aja ya, totok terapi punggung, totok bagian punggung. Di sini tempat titik pusat organ tubuh yang sering di sini mengendap atau berhentinya aliran darah ya. Di sini titik pusatnya, sehingga seringkali ya bagian belikat itu terasa nyeri dan ngilu akibat berhentinya atau mengendapnya darah ya. Ini di lehernya juga diurut-urut gitu, dan di pundak ya, kedua pundaknya dipijat-pijat ya. Kemudian diunyak-unyak ya, ini diunyak-unyak begini, memutar ya, dengan cara memutar. Kemudian sesekali mungkin tekan dorong begitu. Cara pemijatannya sama dengan yang titik pada pusat sakit, meskipun yang sebelahnya tidak sakit, namun cara pemijatannya sama, cara terapinya, cara urutnya sama ya. Hanya saja durasinya sebentar ya. Jadi yang baru menyimak video ini, tonton dan simak video sebelumnya ya, karena ada dua video sebelumnya, yaitu berkaitan atau awal dan bersambungnya ya, untuk satu pasien ini dengan tema yang sama. Jadi
satu pasien ini durasinya sebenarnya 1 jam ya, hanya saya bagi menjadi 3 video karena kalau full itu terlalu panjang durasi, jadi saya bagi menjadi 3 video. Nah kemudian kalau sudah diterapi seperti duduk ya, nah sekarang dibaringkan ya. Nah cara baring ini yaitu caranya ngurutnya itu tekan dorong ya. Ya seperti ini beda lagi ya, artinya beda. Tadi waktu duduknya itu sudah longgar-longgar, namun di saat berbaring ini berbeda karena duduk dan tidur tuh berbeda ya. Jadi ada ketidaksamaan dalam pemijatan ya, artinya meskipun tadi sudah longgar, namun saat berbaring gini beda lagi ya, agak tegang juga karena ada otot yang di dalam itu keluar lagi begitu ya, keluar lagi. Jadi ini sempurna untuk menyempurnakan agar otot dan saraf-saraf itu menjadi ringan dan enteng ya. Ya jadi ada saatnya duduk, tidur dan berbaring gitu ya. Ya ini dua-duanya kita urut, bagian belikatnya ya, dua-duanya kita urut ya dengan cara tekan dorong ke atas ya, tekan dorong ke atas, lalu menyamping ya, mengikuti alur tulang belikat ya, mengikuti alur tulang belikatnya begitu. Jadi membentuk huruf C gitu ya, membentuk huruf C. Kemudian kita unyak-unyak lagi searah jarum gitu ya, memutar searah jarum, memutar yaitu diunyak-unyak seperti ini. Tujuannya agar saraf kembali pada tempat posisi semula. Nah sesekali kita unyak-unyak searah jarum berjalan. Nah kemudian kita lanjutkan tekan dorong begitu terus ya. Ya seperti ini. Ya seperti ini ya. Lalu kemudian bagian lengan yang sakit ya, bagian lengan atas. Ya di sini kita tekan dorong ya, tekan dorong. Ya di bagian lengan ini ada titik-titik yang terasa sakit ya. Nah di situ yang terasa sakit kita totok-totok gitu ya, totok-totok kita tekan, karena jalur ini larinya ke tangan ya, pergelangan tangan sampai ke semua jari-jari. Tujuannya agar saraf menjadi aktif. Kalau saraf aktif, darah lancar, maka kebas atau kram, semutan akan berhenti ya. Ya seperti ini bukan semutan biasa. Karena apa? Kalau semutan biasa itu hanya sesekali, namun kalau kejadiannya sesering mungkin atau tiap hari begitu ya, itu artinya ada yang bermasalah pada bagian otot ya, ada bermasalah pada bagian otot atau saraf. Kalau tiap hari itu kesulitan ya. Jadi kalau setiap hari kesemutan, kram kebas, itu jangan diabaikan, jangan dianggap enteng, karena itu ciri-ciri ada saraf atau otot yang bermasalah. Biasanya saraf itu keluar dari tempatnya
atau bergeser ya, dan terkunci ya, saraf terkunci ya, sehingga mengakibatkan setiap harinya pada area tertentu yang sakit itu merasa nyeri ngilu setiap hari ya, nyeri ngilu, kram kebas, semutan setiap hari, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri otot atau saraf bermasalah pada tubuh kita ya. Jadi harus kita tangani, harus kita fokus, kita terapi. Kalau baru saja terkena itu bisa 1 kali terapi sembuh, namun kalau sudah lama atau sudah merambat kemana-mana minimal 3 atau 4 kali ya baru sembuh gitu ya, tergantung sikon kondisi pada banyaknya saraf yang tidak aktif atau saraf-saraf yang terkunci. Ya begini ya, tenaga kita memakai beban tubuh kita tumpukan pada tangan kita ya. Jadi menggunakan energi berat tubuh kita yang kita tumpukan di pergelangan tangan agar kita tidak bertenaga ya. Jadi tekniknya supaya kita menghemat energi, tidak bertenaga, dengan menggunakan tunjangan berat badan tubuh kita ya. Jadi pijat atau terapi menggunakan teknik ya, kalau semuanya pakai tenaga maka satu pasien selesai kita sendiri yang akan capek ya, capek, terkuras tenaga, dan bisa-bisa kita yang ngedrop malahan ya. Namun kalau ada tekniknya itu kita terapi 4-5 pasien itu kita tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena terapi itu menggunakan teknik ya, caranya pakai teknik. Jadi kalau tahu tekniknya, tenaga tidak terkuras, energi hemat. Jadi walaupun melayani 6 atau 7 pasien sekaligus tidak masalah ya. Ya di terapi ini memang ada yang memerlukan tenaga besar, ada yang hanya sekedarnya ya, tergantung sikon di tempat area yang kita terapi ya. Ya kemudian pasien didudukan lagi, kita ulangi ya, kita ulangi gerakan seperti ini. Tangan ditarik ke belakang, kemudian ibu jari untuk terapi kita dorong ke bawah maupun dari atas ke atas ya, dari bawah ke atas sama saja. Di sini untuk memastikan bahwa otot atau saraf-saraf tidak keluar lagi atau sudah masuk ke tempat posisi semula. Ini hanya untuk memastikan kalau sudah akhir dari terapi, memastikan bahwa ototnya sudah tidak ada lagi di kulit ya, sudah betul-betul masuk ke tempat posisi semulanya ya. Nah kalau sudah tidak ada, baru terapi selesai ya, begitu ya. Ini dipukul-pukul gini berfungsi atau berguna untuk melemaskan otot-otot leher ya, otot leher sampai ke bahu. Tujuannya untuk aliran darah agar lancar ya.
dari bahu sampai ke mengalir ke bagian kepala. Ya sama, kiri kanan kita lakukan dengan yang sama seperti ini. Ya, kita tekan dari atas ke bawah ya, dengan menggunakan kedua tangan kita. Mengarah ke samping kiri dan kanan ya. Kemudian dipijit-pijit kecil atau cubit-cubit kecil ya. Cubit-cubit kecil. Ya, kemudian leher kita kertek ya. Pasien harus mengikuti irama gerakan tangan seperti ini. Kalau sudah siap, baru kita bunyikan ya. Maka akan lega, akan merasa ringan ya leher dan kepala. Kemudian terapi kepala itu terakhir ya, terapi bagian kepala terakhir sendiri, yaitu dengan memijat-mijat kecil di area kepala, di area kening. Dan kita pijat-pijat cubit-cubit kecil di bagian kepala ya. Oke teman-teman, kiranya cukup di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara yaitu ketik atau klik tombol subscribe, dan jangan lupa tombol lonceng di klik agar setiap video yang saya upload maka Anda akan mengetahuinya. Dan jika ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar, insya Allah cepat atau lambat akan saya jawab mengenai terapi saraf atau yang lainnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.